Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Ahmad. Saya dari Prodi Pendidikan IPA jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Augmented Reality terhadap minat belajar dan pemahaman siswa pada konsep pembelajaran tata surya. Selanjutnya di bab 1 ada pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Media pembelajaran berperan penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat merangsang siswa untuk merespon dengan cepat pesan yang disampaikan oleh guru. Salah satu mata pelajaran yang memerlukan media pembelajaran adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan alat atau media guna mempermudah siswa untuk dapat mengamati sebuah objek secara langsung, memperjelas penyajian pesan, mengatasi kebatasan ruang dan waktu, memungkinkan adanya variasi dalam mengajar, serta dapat membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan. Pada penelitian ini, secara umum masalah yang akan dikaji itu bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi augmented reality tata surya terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP 2 Batu Da'a. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengaruh minat belajar dan pemahaman siswa pada materi tata surya dengan penerapan model belajar augmented reality. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu mendeskripsikan pengaruh minat belajar dan pemahaman siswa pada materi tata surya dengan penerapan model belajar augmented reality. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu peneliti mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan model augmented reality. Dan manfaat bagi guru, guru memiliki referensi dalam mengembangkan model augmented reality khususnya pada materi tata surya. Dan manfaat untuk siswa tersebut, siswa mendapatkan pengalaman baru melalui penerapan model pembelajaran augmented reality pada materi tata surya. Selanjutnya ada bab 2 di mana di sini ada landasan teori. Yang pertama itu pengertian augmented reality. Augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Augmented reality itu biasa disebut juga dengan realitas tertambat. Teknologi yang sudah tergolong baru ini masih sedikit pemanfaatannya di Indonesia. Selanjutnya, pemanfaatan augmented reality. Berbeda dengan virtual reality atau VR yang menambahkan objeknya pada sebuah objek nyata, namanya objek maya. Augmented reality atau AR adalah menambahkan objek maya dalam objek nyata dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu pemanfaatan HMD pada saat ini adalah Google Class. Yang ketiga, cara kerja augmented reality. Pada dasarnya, prinsip kerja augmented reality adalah pelacakan. Pada mulanya, marker dideteksi menggunakan kamera. Data yang diperoleh dari proses pelacakan digunakan dalam rekonstruksi sistem koordinat di dunia nyata. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dalam sebuah sistem pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari augmented reality yang pertama itu ada lebih interaktif. Selanjutnya efektif dalam penggunaan. Yang ketiga dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media. Ada yang keempat, modeling objek yang sederhana karena hanya menampilkan beberapa objek. Dan yang kelima itu pembuatan yang tidak memakan terlalu banyak biaya. Dan yang terakhir mudah untuk dioperasikan. Sedangkan kekurangan dari augmented reality yaitu sensitif dengan perubahan sudut pandang.
belum terlalu banyak dan membutuhkan banyak memori pada peralatan yang dipasang. Selanjutnya ada indikator hasil belajar. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Keberhasilan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor materi, lingkungan, instrumen atau kurikulum, pengajar atau guru, model dan metode mengajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang efektif dan baik, faktor instrumental ini dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan materi dan subjek belajar. Dan yang keenam, materi tata surya. Bumi merupakan sebuah planet yang senantiasa mengitari bintang pusatnya, yaitu matahari. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Adapun anggota tata surya, yaitu ada matahari, planet, planet kerdil, dan satelit. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama itu metode penelitian. Eksperimen kuasi merupakan suatu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan dengan acak. Unit terkecil dalam eksperimen psikologi biasanya adalah individu atau seorang, misalnya siswa atau mahasiswa di setting pendidikan, pasien di setting rumah sakit, klien di setting klinik psikologi, dan karyawan di setting industri. Selanjutnya itu desain penelitian. Mengelompokkan rancangan eksperimen kuasi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu rancangan tanpa kelompok kontrol atau rancangan tanpa pengukuran praperlakuan. Yang kedua, rancangan dengan kelompok kontrol dan pengukuran praperlakuan. Dan yang ketiga, rancangan runtut atau runtut waktu. Dan yang keempat, rancangan diskontinuitas regresi. Masing-masing kelompok rancangan tadi masih diperinci ke dalam beberapa rancangan. Dan yang ketiga ada lokasi penelitian. Peneliti memperoleh kemudahan perizinan melakukan peneliti di Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Adapun penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP Negeri 2 Batu Da'a. Peneliti memperoleh dukungan dari Kepala Sekolah dan guru-guru SMP 2 Batu Da'a untuk mengadakan penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat mengajar peneliti sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Selanjutnya ada subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Batu Da'a. Di mana waktu penelitian di sini dilakukan dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya instrumen pengungkap data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa angket atau kuesioner. Penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Apakah soal yang telah dibuat oleh peneliti dapat digunakan? Tahap selanjutnya melakukan pengolahan data dan analisis data untuk mengetahui hasil dari penelitian dengan cara menghitung skor penelitian, menghitung gain, melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov, Smirnov, dan menguji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang. Itulah presentasi proposal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.